Jadi ajaklah mereka itu berkomunikasi sesuai dengan levelnya, sesuai dengan bahasanya, sesuai dengan kemampuannya. Nabi itu menggunakan bahasa yang universal, ukul. Jadi ukul di sana mencakup kemampuan dia memahami. Jadi bukan Nabi tidak bersabda ala qadri lugatihim atau apa berdasarkan bahasanya, berdasarkan enggak, Nabi menggunakan ukul. Kak Sabran bukannya bawa lato-lato tadi ya? Oh iya. Mana-mana coba lihat. Ini Kang ya. Ya Allah, unyu-unyu itulah Iya, lato-latonya. betul. Coba boleh bergabung bersama Kak Irfan lagi sini. Apakah ini menjadi salah satu alat berdakwahnya dari Kak Sabran? Iya juga, betul. Jadi dulu sempat viral tuh karena ngebahas kol-kolah dengan lato-lato ini. Kol-kolah dan lato-lato karena Betul. tagline-nya tuh mengaji itu Seasik itu. seasik itu. Jadi bikin asik aja, dibikin santai. Iya, berdasarkan pengalaman pribadi belajar. Kan kadang ada orang-orang yang seperti saya itu susah nangkep materi ya. Apalagi kayak istilah-istilahnya itu dalam bahasa Arab. Jadi kayak tafhim, tarkik tuh dulu saya kebingungan ini yang tebal tuh yang mana, tipis yang mana. Nah jadi lewat konten ini tuh tujuannya untuk menjadi bagian atau ikut andil dalam dakwah kepada berantas buta huruf Al-Quran itu. Yang bahkan orang tuh bisa jadi belum mengenal nama-nama huruf. Jadi kita bikin dengan metode-metode yang mudah-mudahan lebih ringan untuk dipelajari. Jadi kan ada yang emang kelasnya tuh kelas serius, ada ini kelasnya tuh dibikin santai. Dibikin santai. Oke, contoh-contoh kol-kolah pakai lato-lato gimana ceritanya sih? Panjang juga nih contohin sekarang. Coba. Jadi kalau di konten itu saya ngejelasinnya awalnya kayak kol-kolah atau memantul. Waduh, salah. Udah kurang ahli. Ini udah tahun lalu soalnya. Udah tahun lalu. Coba. Ulangi Ya, bentar saya pasang dulu. Jadi pas pembahasan itu tuh emang target saya itu Cukup adalah nggak? cukup. Oh, iya. Ini alhamdulillah masih terlihat langsing. Oh iya. Ya. Kol-kolah atau memantul. Nah, langsung kita bahas materinya. Jadi dibikin tertarik dulu anak-anak. Dibikin tertarik Wih, dulu. lato-lato, Betul. apa sih kol-kolah sama lato-lato gitu ya? Nah, gitu kan. Oh, jadi kol-kolah memantul. Contoh memantulnya dengan lato-lato. Ini betul. baru dimasukkan. Baru dijelasin tentang materi-materinya. Oh, gitu. Biasanya kita ngambil hal-hal yang viral, tujuannya adalah mudah-mudahan dari hal viral itu bisa ikut dakwah juga. Jadi ada hal-hal yang viral apapun, saya biasanya ngikutin. Tapi dimasukinnya pembelajaran tentang tahsin. Oh, iya. Saya pernah lihat juga yang tentang sukun itu diam. Nah, iya ada. Iya. Terus apa? Harokat itu Harokat itu bergerak. Betul. Seperti apa? Jadi ngejelasin Deg-degan nggak tentang mau ngejelasin itu depan Iya, guru-guru? depan guru. Gak apa-apa. Gak apa-apa Izin. ya. Jadi ngejelasin bahwa ternyata huruf itu dia memiliki jiwa juga, yaitu jiwanya pada saat sukun. Jadi semua huruf itu keluarnya pada saat sukun, yaitu ketika dia diam. Diam apanya? Diam rahangnya. Jadi dijelaskan tuh tentang di bait jazar itu walaisa bainahu wa baina tarfihi illa riyadatum rim bi faktihi. Tidak ada perbedaan antara yang fasih dan yang terbata-bata melainkan latihan pada rahangnya. Nah, rahang di sini tuh adalah fungsinya ketika dia mengeluarkan huruf pasti awalnya dari diam dulu. Misal kayak kita mau lari, pasti nggak langsung lari, diam dulu, stay kan. Nah, baru lari. Okay. Nah, yang diam itu dia sukun. Jadi huruf itu punya jiwa juga. Misalnya kita mau ngucapin huruf sin, pasti rahangnya diam dulu. Sa. Nah, rahang diam itu sa. Baru ketika dia berharokat, itu namanya itu berharokat fathah dia yang tadi. Jadi yang diam itu tuh kita selalu membiasakan agar jiwanya itu bisa dipelajari dan bisa difahami. Walaupun ketika prakteknya nggak bisa terlalu panjang juga ya. Iya, tapi betul. Tapi biasanya ketika kita menguasai sukunnya itu atau rahangnya diam, itu semua hurufnya menjadi mudah. Oh, dicontohkan seperti itu. Betul. Sa. Kayak huruf ha misalnya. Belajar di mana itu tuh? Belajarnya di Syekh Hanova Maulana di Indonesian Al-Quran Center. Jadi 2018 tuh emang udah fokusnya belajar di situ. Dari 2018 ya. Terus isi koma sampai sekarang? Jadi sekarang tuh malahan ikut ngedampingi beliau kalau bikin konten, saya yang suka rekam juga. Oh gitu. Ide-idenya tuh dari mana biasanya? Ada tim kreatif khusus? Sebenarnya masih bergerak sendiri kan Irfan. Jadi kalau misalnya nemu konten-konten yang viral,
saya selalu bikin disangkut pautin aja. Jadi sebenarnya itu cuma buat hook di awal doang, Iya. biar menarik aja. Kayak nama-nama artis Korea di Oh pernah, Iya Jisoo kan? ya? Iya. Iya pernah bikin juga. Gimana Itu ngebahas tentang huruf sod. Nah, Jisoo itu dia cara pengucapan huruf sod jadi bukan Jisoo tapi Jisoo, misalnya kayak gitu. Jadi biar pecinta Korea ikut juga ngaji ikut gitu. yang viralnya. Jadi di situ tuh dakwah secara perlahan sih. Ya. Karena di era sekarang tuh saya kira tuh apa ya, dakwah itu kayak pisau juga nih. Kadang bisa membunuh atau bisa menjadikan hal yang baik. Nah, untuk orang-orang yang baru pertama belajar itu kayaknya kita harus memberikan hal-hal yang singkat dulu atau yang ringan-ringan dulu. Iya. Gitu. Makanya kalau ada konten-konten yang viral, saya ikut di situ tuh tujuannya untuk itu, dakwah secara perlahan Oke. saja. Ada rasa takut gak kadang-kadang kan apalagi ini ada hubungannya dan Quran. Iya. Sudah ada pakem-pakem dan juga aturan yang sangat jelas. Betul. Kan kadang-kadang saya pribadi juga takut ngerasa aduh takut salah, takut sama orang nanti dikritik dan lain-lain. Ada ketakutan gitu nggak? Ada banget, makanya pentingnya di sini punya guru. Jadi sebelum saya posting itu, saya biasanya kirim dulu ke guru saya, sama mentor juga kirim dulu, ini aman nggak? Karena takutnya apa? Niatnya berburu pahala jariah, takutnya malah jadi dosa jariah. Makanya di situ selalu pasti saya sertifikasi atau saya bilang dulu ke gurunya, ini kontennya seperti ini, pembahasan seperti ini aman nggak? Dari segi mempraktikkan bunyinya aman nggak? Kalau udah aman, baru dia diposting. Ya, itulah Bia. Sosial media itu adalah alat media. Kita bisa nyemplung di dalamnya melakukan sesuatu, atau kita cuma jadi penonton saja, tidak melakukan sesuatu, atau kita antipati sama sekali. Bisa juga pilihannya mau yang mana. Iya gitu. Dan ini Kang Sabro tuh memilih untuk jadi pelaku di dalamnya tapi penuh dan kebaikan gitu ya. Betul. Ada hadisnya Kervan, kata Nabi, khatibin nas ala qadri uqulih. Jadi ajaklah mereka itu berkomunikasi sesuai dengan levelnya, sesuai dengan bahasanya, sesuai dengan kemampuannya. Nabi itu menggunakan bahasa yang universal, uqul. Jadi uqul di sini, di sana mencakup kemampuan dia memahami. Jadi bukan Nabi tidak bersabda ala qadri lugatihim atau apa berdasarkan bahasanya, berdasarkan enggak. Nabi menggunakan uqul. Jadi sekarang ini zamannya sosial media, dan dalam sosial media itu ada ritme-ritmenya Kervan. Oh ini sedang viral, ini bagus juga ini. Ini seharusnya setiap ustadz diajarin kayak gini nih Kervan. Karena ustadz-ustadz ini kan masih zaman kolonial nih Kervan. Untuk milenialkan diri ini butuh bahasa khusus kayak gitu. Jadi itu ternyata luar biasa Kervan. Ini penting sekali karena zaman sekarang itu butuh bahasa seperti ini. Mungkin kalau kita pakai versi lama agak sulit ya. Nah kalau versi sekarang kan bisa menjaring dia. Dia kayak jala besar, dilempar, udah nyangkut semuanya itu. Yang suka nonton film Korea nyangkut di situ juga. Kan kalau versi Ustadz yang nonton film mungkin nggak masuk gitu. Ya itu. Yang seperti ini subhanallah, ini termasuk salah satu bagian dari hikmah Kervan. Jadi kata Nabi al-hikmah dulatul mu'min. Kalau ada yang benar dan tidak bertentangan dengan Islam dan itu masih bisa digunakan untuk cara berdakwah, ambil. Itu selama mengajak kepada dakwah itu ambil kata Nabi. Jadi Masya Allah ini luar biasa. Dan termasuk para sahabat juga Kervan dulu. Itu ada sahabat yang hanya mampunya ya dia menghafal hadis. Maka dia banyak menghafal seperti Abu Hurairah radhiyallahu an. Terus ada yang mampunya dia itu bermain pedang, bertarung. Maka dia ikut bertarung seperti Khalid bin Walid radhiyallahu an. Jadi ada yang mampunya hanya menyapu masjid Kervan. Maka dia mengambil peran itu menyapu masjid. Dan semua oleh Nabi dihargai gitu. Sampai ibu ini yang menyewa masjid yang pernah ceritakan di panggung ini. Dan pas wafat itu Nabi mencarinya gitu. Mana itu seorang ibu yang suka menyewa masjid itu mana? Kata sahabat sudah kami kuburkan wahai Rasul. Kami takut mengganggu engkau. Karina an uqidhaka kata Nabi. Kata sahabat itu para Nabi. Akhirnya kata Nabi, dullani ala burtiha, tunjukkan pada kuburannya. Aku ingin mendoakannya. Lalu mendoakannya langsung kata Nabi, kanat maqbaratuha mudlimah fa adha Allah bisolati alaiha. Kata Nabi, kuburannya tadinya gelap karena doa aku, maka dia menjadi bercahaya. Jadi benar kata Bang Sabron, Masya Allah, saya ingin dengan kemampuan saya ingin ikut juga menjadi penjaga Quran. Sekalipun dengan apa yang bisa aku mampu. Jadi Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sebuah amal soleh
selama itu untuk kebaikan, maka Allah akan menerima semua itu dengan kemampuan masing-masing. Intinya semua orang punya kemampuan masing-masing. Lakukan sesuai dengan kemampuannya. Kang Sabron dengan gayanya. Untuk menjaga agama Allah. Betul. Abi, Kak Nabila, saya Koko dengan gayanya juga. Iya. Kak Irfan dengan hostnya. Ya, saya cuma Iya. bisa seperti ini. Bi. Itu Kak Irfan. Oke, jadi intinya jangan pernah antipati dengan cara orang melakukan kebaikan. Jangan Benar. pernah memandang sebelah mata. Benar. Bahkan seperti sosmed, oke, ada yang sangat anti. Tapi ternyata ketika dimanfaatkan bisa. Gadget memang kurang bagus. Tapi ternyata ayahnya Zayan gadget digunakan untuk bisa menghafal Al-Quran. Tergantung kitanya, tergantung pisaunya digunakan untuk apa. Setelah yang dilakukan bertahun-tahun ini, apakah ada yang dirasakan efeknya dan lain-lain? Efeknya sebenarnya imbas lagi ke diri pribadi ya. Jadi ketika kita ngonten tuh sebenarnya kayak mengajarkan diri sendiri. Jadi lebih terpecut untuk terus belajar dan untuk memberikan banyak-banyak kebaikan lewat sosial media. Karena yang saya pikirkan itu kalau lewat sosial media itu cuma bermodalkan jempol istilahnya, sekali posting, tapi kalau viral tuh bisa menjangkau jutaan orang. Jadi dakwahnya bisa dinikmati banyak orang. Nah di sini tuh saya lebih fokus ke apa-apa yang sudah disampaikan sehingga akal ini atau kosong pikirannya ini kosong, ilmunya kosong, terus kita untuk jadi termotivasi untuk belajar lagi, untuk mencari ilmu-ilmu lagi agar bisa kita syiarkan melalui sosial media. Iya, dan sebelum disiarkan, sebelum di-sharing, disaring dulu. Disaring dulu. Dicari tahu benar tidaknya, takutnya betul tadi jadi dosa jariah takutnya. Iya, Kak Irfan benar itu. Itu yang besar. Jadi saring dulu. Benar. Jadi ada ilmunya yang harus dia pelajari. Intinya kalau ulama fikih, yang penting tidak bertentangan dengan Islam, maka itu dibolehkan. Banyak untuk berbuat kebajikan dengan cara apapun. Banyak pilihannya di zaman sekarang. Terima kasih yang sudah membuka mata kita bahwa apapun bisa kita lakukan. Dengan cara apapun kita bisa mendapatkan pahala dari Allah. Dan jangan pernah memandang sebelah mata apa yang sedang dilakukan oleh orang lain. Jangan-jangan kita yang memandang sebelah mata itu yang belum melakukan apa-apa. Kita kembali sesaat lagi tetap di Hafiz Indonesia 2024, Cinta Al-Quran.